Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu berbuat baik dan kita diberi kekuatan juga untuk menjauhkan segala keburukan. Hari ini kita akan membahas cara untuk menentukan arah pada materi listrik dan magnet secara sederhana, yaitu listrik dinamis, listrik statis, maupun induksi magnetik dan induksi elektromagnetik. Di situ terdapat beberapa hal mengenai gerak baik eh, arah arus listrik, kemudian muatan atau yang lain. Langsung saja. Yang pertama, ketika dalam satu rangkaian tertutup, kita mempunyai elemen atau sumber beda potensial. Anda perhatikan ini arahnya seperti ini, maka arahnya akan menuju ke arah ke sana. Ini yang panjang positif, yang pendek negatif. Misalnya dalam satu rangkaian seperti ini. Kemudian ketika di sini ada lagi bagaimana? Misalnya terbalik, berarti ini arahnya ke sana. Kalau arahnya berlawanan seperti ini, berarti dikurangi saja. Nanti yang lebih besar yang mana? Kalau ini misalnya 16, kemudian yang ini 8, 16-nya ke kanan, 8-nya ke kiri. Maka arahnya menjadi kemana? Ke kanan karena besar yang 16. Ini pada listrik dinamis. Kemudian kalau searah, misalnya saya mempunyai elemen lagi, arahnya sama-sama ke kanan. Lihat ini, seperti ini misalnya. Maka arahnya kemana? Ya ke kanan semuanya. Ini ke kanan, ini ke kanan atau searah jarum jam ini pada listrik dinamis. Ketika berlawanan arah tinggal kurangi saja. Mana arahnya yang lebih besar, maka nanti itu yang menjadikan arah arus listrik. Selanjutnya adalah pada listrik statis. Misalnya saya mempunyai muatan. Kalau kemarin kita mempunyai muatan positif, maka arah medannya menjauhi muatan positif tersebut. Kemudian kalau saya mempunyai negatif muatannya, maka arah kuat medannya menuju ke arah muatan tersebut. Sekarang jika kita menentukan arah kuat medan listrik dari muatan-muatan tersebut, misalnya saya mempunyai muatan positif berada di sini. Misalnya saya sebut Hi atau plus Hi. Titik yang berada di sebelah kanannya ini, yang berjarak misalnya R, misalnya ini titik P, arahnya kemana? Ingat, positif, menjauhi, berarti arahnya ke kanan. Atau nendang, positifnya nendang. Kalau negatif, misalnya mempunyai negatif, ini min Hi. Saya mempunyai titik P lagi di sini misalnya, P, maka arahnya ke sana adalah eh, ke kiri atau ini jaraknya R. Ini arah kuat medannya. Saya sebut sebagai EP atau E di titik P. Ini juga sama dengan EPE di titik P. Ini arah untuk menentukan nanti nilai dalam perhitungan sangat ditentukan sekali dengan arah. Kecuali nanti dalam beda potensial atau voltase, misalnya V, itu positif negatif ini dijumlahkan saja. Ketika plus ya plus, min ya min. Itu untuk beda potensial atau tegangan. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk menentukan arah induksi magnetik. Ketika kita mempunyai sebuah kawat yang lurus, misalnya di sini, maka nanti akan timbul medan magnet di sekitar kawat tersebut. Arahnya bagaimana? Melingkari ini. Melingkari. Seperti ini. Nah, ini kita motori ini. Ini. Seperti ini. Jadi arahnya muter seperti sekrup. Kalau berada di sini kemana?
ya berarti masuk bidang sana. Kalau berada di sini mana? Keluar. Kalau di sebelahnya berarti ke arah sana. Ini untuk menentukan arah induksi magnetik. Ini I, ini arah B-nya. Melingkari. Kemudian kalau dua, misalnya ada dua kawat sejajar. Saya mempunyai dua kawat berada di sini dan di sini. Ini kawat 1 saya beri nama I1, kawat 2 saya beri nama I2. Kalau titik yang berada di tengah-tengah di sini, misalnya saya beri nama titik P lagi. Arahnya oleh medan, oleh arus listrik I, induksi magnetiknya kemana? Maka ingat ini tangannya, ini arah I, ini muternya tadi adalah arah B atau induksi magnetik. Ini ingat seperti ini. Sana tegak lurus, berarti oleh I1 arahnya masuk. Kemudian oleh I2 arahnya keluar. Jadi saling mengurangi. B1 oleh I1 masuk, B2 oleh I2 keluar. Kalau saya balik arahnya menjadi ke bawah yang I2, nah sama saja. Maka yang oleh I1 masuk, ini arah I-nya, B-nya masuk. Kemudian ini karena ke bawah, ingat ini adalah I, menggunakan kaidah tangan kanan ampere. Berikutnya B2 oleh I2 juga masuk. Maka dijumlahkan B1 ditambah B2 jika arahnya berlawanan seperti ini. Ini prinsip menggunakan kaidah tangan kanan ampere untuk menentukan arah induksi magnetik. Yang berikutnya, bagaimana kita menentukan arah pada gaya Lorentz atau yang disebut dengan gaya magnet. Misalnya, ada kawat berarus itu diletakkan pada medan magnet. Kawat berarus sendiri ini kan dapat menimbulkan induksi magnetik, masih ditempatkan di medan magnet. Tanda silang seperti ini artinya arah induksi magnetnya masuk atau arah medan magnetnya masuk. Cara menghafalkannya mudah. Kalau peng atau silang itu masuk. Kemudian titik itu ke luar. Cara menghafalkannya mudah. Peng sok, tek tu. Di peng masuk, di titik metu. Atau silang masuk, titik keluar. Arahnya bagaimana? Masih menggunakan kaidah tangan kanan ampere. Lihat, ini jempol, ini tangannya terbuka, misalnya seperti ini. Ini menunjukkan arah I-nya. Ini arah medan magnetnya, kemudian tapak tangannya adalah arah FL-nya atau kayak magnet atau kayak Lorentz. Perhatikan ini arah I, ini ke sana, arah B, kemudian yang sana adalah untuk arah FL-nya atau gaya magnet. Pada kasus ini, pada gambar di samping ini, misalnya I-nya keluar ini, maaf ke atas, kemudian B-nya masuk, B-nya ini masuk, maka tangannya begini. Nih, I ke arah sana, B-nya masuk. Masuk itu masuk bidang gambar. Maka arah gaya Lorentz-nya adalah arah tapak tangan. Maka ke arah sana, ke arah kiri. Ini FL, ini tadi adalah arah B atau arah magnet, ini adalah arah I. Ini jika kawat berarus dalam medan magnet. Untuk menentukan arahnya caranya seperti ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan ampere. Sama. Ini I, ini ke arah sana B, tegak lurus, kemudian yang arah tapak tangan adalah arah FL atau gaya magnet. Sekarang jika yang bergerak itu adalah muatan yang berarus, maka akan saya ganti kaidah tangannya pada muatan berarus. Muatan berarus.
sama menggunakan kaidah tangan kanan, tangannya terbuka, biar tangannya kayak Petruk ini rapopo. Ini sekarang dibalik ini lebih mudahnya ini bukan lagi arah I, tetapi untuk lebih mudahnya ini adalah arah V. Kemudian yang di sebelah ujung-ujung jari, arah ujung jari ini adalah arah B-nya. Nih. Kemudian yang ke sini adalah arah FL atau gaya Loren yang positif. Nih. Ini adalah arah V, arah gerak muatan. Kemudian ke arah ini, arah ujung jari, jari-jari ini adalah arah gaya magnet. Kemudian yang kalau muatannya positif adalah ditunjukkan oleh arah tapak tangan. Ini gaya magnet untuk muatan positif. Kemudian kalau muatannya negatif ditunjukkan dengan tapak tangan. Misalnya ada seperti ini. Ini adalah arah V, ke sana adalah arah B-nya magnet, kemudian tapak tangan ke sana adalah arah untuk gaya FL jika muatannya positif, ke arah sana, ke arah punggung tangan jika muatannya adalah negatif. Untuk lebih jelas seperti ini, misalnya saya mempunyai sebuah muatan positif, geraknya ke arah kanan. Kemudian diletakkan pada bergerak dalam medan magnet seperti ini. Ingat, peng tadi apa? Peng silang itu artinya masuk. Berarti masuk ke bidang gambar itu B, ini arah B-nya, ini arah V-nya. Kalau seperti ini bagaimana? Kemana arah gaya magnetnya atau gaya lorennya? Menggunakan kaidah yang ini. Ingat, ini karena positif, ini ke atas. Nih, ini V ke arah V sana, ini B-nya masuk, kemudian FL-nya naik, maka FL-nya adalah naik ke sana. Ini adalah arah FL. Kemudian jika muatannya negatif, misalnya ini muatan negatif dalam medan magnet yang sama bergerak ke arah kanan. Maka nanti kemana arah geraknya, arah gaya magnetnya? Ingat, V itu adalah arah gerak muatan. Muatannya negatif. Ini Hi. Ini juga Hi tadi. Kemudian ingat, menggunakan kaidah tangan kanan ini. Karena negatif, maka geraknya ini B-nya masuk, B arah magnetnya, kemudian V-nya bergerak ke arah kanan, maka karena negatif, maka arah gaya Loren, gaya magnet ke arah bawah ditunjukkan oleh tapak punggung tangan. Ini F, L-nya. Ini untuk menentukan arah pada muatan yang bergerak atau menentukan arah gaya magnet yang bergerak pada medan magnet. Gaya magnet atau gaya Loren yang bergerak, muatan yang bergerak pada medan magnet. Selanjutnya arah pada hukum Lenz. Seringkali kita menemukan bentuk soal seperti ini. Ini ada sebuah kawat lagi digerakkan kanan atau kiri, nanti akan menimbulkan GGL induksi atau arus induksi. Sebuah kawat digerakkan pada medan magnet. Ingat silang tadi masuk. Ini saya beri nama kawatnya AB. Ini digerakkan seperti ini. Kalau saya tarik ke arah kanan, ini caranya sama, masih menggunakan kaidah tangan kanan tadi. Kaidah tangan kanan. Ini adalah arah V-nya. Sama, maka dalam hukum Lenz seperti ini, nanti arah arus induksinya itu ditunjukkan oleh arah telapak tangan. Ini adalah V, ini adalah B, ini adalah I induksi. Kemana kalau seperti ini arahnya? Nih, berarti seperti ini. Ini arah kawatnya ke kanan, arah B-nya masuk bidang gambar,
artinya masuk itu menuju ke sana ya. Kalau keluar itu berarti menuju ke sana, keluar bidang gambar. Ini artinya bidang gambar atau bidang tulis. Maka arah arus induksinya kemana? I induksinya. Nah, ditunjukkan oleh tapak tangan. Berarti ke atas. Maka arah induksi dari B ke